rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil. Kita masuk hikmah yang ke-15. Qala Amirul Mu'minin Ali alaihissalam, ma kullu maftunin yu'ataq. Terjemahannya, tidak semua orang yang tertipu itu tercela. Oke, terjemahannya, tidak semua orang yang tertipu itu tercela. Sebelum kita masuk membahas syarah hadis dari Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam ini, mari kita lihat hadis ini bagaimana sejarahnya, yakni pada saat keadaan bagaimana Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam menyampaikan hadis tersebut. Diriwayatkan suatu ketika Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam sedang bergegas untuk memberantas para penentang-penentang dan orang-orang yang hendak melakukan makar terhadap pemerintah pada saat itu, tepatnya di kota Basrah. Lalu ketika Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam bergegas mempersiapkan pasukan, lalu alat-alat tempur, dan ketika hendak mau jalan berangkat menuju untuk memberantas para penentang-penentang di kota Basrah itu, Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam melewati beberapa sahabat. Ada sekitar 3, kalau tidak salah ya, ada sekitar 3 sahabat pada saat itu yang dilewati. Yang pertama Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kedua Muhammad bin Muslamah, yang ketiga Abdullah bin Umar. Ada juga satu orang lagi, Usamah bin Zaid. Jadi ada sekitar 4 orang. Lalu ketika Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam sedang bersiap mau mempersiapkan pasukan, sudah mau jalan, bertemu sama 4 orang ini. Lalu Imam Ali alaihissalam tanya, mereka ini tidak siap-siap, jadi tidak mempersiapkan kudanya, tidak mempersiapkan senjatanya. Lalu Imam Ali alaihissalam nanya, kalian tidak mau ikut perang ini? Siapa terus kalian ini tidak siap-siap? Mereka bilang, mereka jawab, ya Amirul Mu'minin, membuat kami menjadi bingung ketika harus membunuh orang-orang muslim. Artinya apa? Artinya yang melakukan makar dan melakukan penentangan dan melakukan istilahnya hendak merusak pemerintahan pada saat itu yang ada di kota Basrah itu juga adalah orang-orang muslim, bukan orang kafir. Bukan. Sebagaimana kalau antum juga membaca kisah-kisah dan sejarah Islam misalnya, antum akan melihat ada perbedaan yang sangat kontras antara zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan zamannya Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam, di mana di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu peperangan itu umumnya, kalaulah tidak bisa dikatakan seluruhnya, itu berhadapan dengan kaum kufar.
perang Khandaq, seperti perang Tabuk, seperti perang Uhud, seperti perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan haji, seperti misalnya Fathul Makkah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pembebasan kota Makkah pada saat itu. Umumnya saya katakan, yakni kalaulah tidak bisa dikatakan seluruhnya, sebagaimana mungkin orang akan menyatakan ada beberapa di mana di situ juga kaum munafik, namun bisa dikatakan sebagian besar, yakni hampir seluruhnya, peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadapi orang-orang kafir. Artinya pada masa itu kubu itu sangat jelas, yakni di satu sisi adalah kubu muslimin dan di sisi yang lain adalah kubu musyrikin, yakni orang-orang kafir. Karena dua kubu yang sangat jelas ini, yakni antara hitam dan putih itu kan, yakni di satu sisi muslim, di satu sisi kafirin. Nah, muslimin kafirin ini kan kubunya sangat kontras, hitam putih, tidak ada di antara, yakni tidak ada buang. Nah, ini mengakibatkan persatuan dan semangat orang-orang muslim ini lebih kuat dan mereka lebih mudah untuk mengidentifikasi serta lebih mudah untuk menempatkan posisi di mana saya harus berdiri. Ini ketika misalnya Islam berhadapan-hadapan dengan kafir, orang muslim berhadapan-hadapan dengan orang kafir, maka kita tahu posisi kita ada di mana. Seandainya terjadi peperangan antara orang muslim dan orang kafir, maka kita tentu berada di barisan muslimin, bukan di barisan kafir. Kan mudah. Ini mudah untuk mengidentifikasi di barisan mana kita harus berdiri. Ini di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di masa Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam tidak demikian adanya. Sebagian besar, bahkan kalau tidak bisa dikatakan seluruhnya, kita katakan sebagian besar perang yang terjadi di masa Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam itu berhadap-hadapan dengan orang muslim sendiri secara zahir. Seperti misalnya perang melawan Muawiyah. Seperti misalnya perang Jamal. Seperti misalnya perang melawan orang-orang Khawarij, seperti Abu Musa Asy'ari, Muljam, Abdurrahman bin Muljam, alaihim. Nah, perang-perang besar yang terjadi di masa Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam itu merupakan perang yang secara zahir musuh-musuh itu menampakkan diri secara Islam, yakni kalau orang awam seandainya melihat mereka, loh ini orang muslim loh. Lalu bagaimana mungkin kita memerangi orang muslim? Nah, muskilnya di sini. Kesulitannya di sini. Perbedaan mencolok antara masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa Amirul Mukminin Imam Ali salam adanya di sini. yakni di masa Rasulullah. Perang itu sangat jelas, perang itu nyata, kita mudah mengidentifikasi diri. Kita mudah untuk menempatkan posisi di mana kita harus berdiri. Sementara ada yang mau. Oke. Sementara di masa Amirul Mukminin Imam Ali salam itu tidak demikian. Ya, ini seandainya kita berada di zaman itu, mungkin juga kita akan bingung di mana kita harus berdiri. Mungkin juga kita akan bingung apa yang harus kita lakukan. Mungkin juga kita akan mempertanyakan tentang keputusan-keputusan yang diambil oleh Amirul Mukminin Imam Ali salam. Sebagaimana umumnya masyarakat juga demikian. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa orang tadi yang kita sebutkan, 4 nama tadi, Abdullah bin Umar, Zaid bin Usama bin Zaid, ada lagi siapa, Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana mereka bingung, saya ini harus, masa iya saya harus memerangi orang muslim? Artinya apa? Artinya dari kisah ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa yang
melakukan gerakan oposisi di kota Basrah itu adalah orang-orang muslim, bukan orang kafir. Ini satu. Lalu kita sedikit menilik perbedaan di masa Rasulullah dan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di masa Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Mana kita katakan bahwa perang-perang yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perang melawan kaum kufar, orang-orang kafir, perang yang melawan kafirin. Sehingga ketika peperangan terjadi melawan orang-orang kafir, yakni antara di satu sisi orang muslim dan di sisi yang lain orang kafir, maka kita mudah untuk mengidentifikasi taklif dan tanggung jawab kita. Yakni kita dengan mudah menyatakan saya harus berdiri di mana. Tentu ketika antara muslim dan orang kafir terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kafirin, kita akan menyatakan bahwa kami berada di barisan muslimin. Dan gitu kan mudah. Namun tidak begitu di masa Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Kenapa? Karena perang-perang yang terjadi di masa Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam seperti perang Jamal, seperti perang melawan Muawiyah, seperti perang melawan kaum Khawarij, itu merupakan perang yang secara zahir antara orang Islam dengan orang Islam, antara muslimin dengan muslimin. Di satu sisi Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam sebagai khalifah yang hak, sebagai imam yang hak, sebagai pemimpin yang hak, sebagai Amirul Mukminin yang hak. Di sisi lain mereka juga orang-orang muslim. Ada Talha, ada Zubair, ada Muawiyah. Muawiyah secara zahir orang muslim, mengucap 2 kalimat syahadat. Ada juga Abu Musa Asy'ari, ada juga Abdurrahman ibn Muljam laknatullah alaihi itu. Yani secara zahir mereka itu orang-orang muslim. Sehingga ketika peperangan terjadi antara muslim dengan muslim, orang awam itu akan lebih sulit menentukan sikap saya harus bagaimana. Orang awam akan lebih sulit menentukan dan mengidentifikasi diri serta mengidentifikasi tanggung jawab dan taklif. Yakni apakah saya harus berada di barisan Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam atau saya harus berada di barisan mereka yang melakukan oposisi. Bahkan tidak sedikit orang yang mempertanyakan bahkan mengkritik keputusan Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Kenapa? Karena posisinya itu, posisi peperangannya itu posisi yang sulit untuk diprediksi. Posisi yang sulit bukan diprediksi, posisi yang sulit untuk diidentifikasi. Secara zahir ini muslim, secara zahir ini muslim, masa iya saya harus membunuh orang muslim? Makanya mereka mengatakan ketika Amirul Mukminin alaihissalam mengatakan kalian tidak mau ikut perang, mereka katakan ya Amirul Mukminin masa iya kami mau membunuh orang muslim? Nah, setelah mereka menyatakan hal itu, lalu Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam mengatakan ma kullu mahtunin du'tar, yakni tidak semua orang yang tertipu itu tercela. Nanti syarahnya akan kita bahas. Tapi kita masuk dulu tentang penjelasan penjelasan tentang keadaan di masa itu. Sebagaimana kita katakan bahwa peperangan yang terjadi di masa Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam itu kan peperangan yang sulit untuk kita menentukan kita harus berada di posisi mana kan itu. Bahkan bisa saja tidak menutup kemungkinan seandainya saya di zaman itu, mungkin saya juga akan bingung saya harus berada di barisan mana. Namun tidak bagi antum semua. Tentu antum semua akan dengan tegas menyatakan kami akan berdiri di barisan Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Minggu kemarin, kalau antum pada ingat, minggu kemarin saya ngasih kisi-kisi tentang hal ini. Apa itu? Yakni kisi-kisinya. Seandainya suatu waktu kita menemukan antara imamah berhadap-hadapan dengan agama, maka
kita secara tegas dan secara tekad bulat memilih imamah. Loh, orang mengatakan, loh ini agama loh, ini imamah dengan agama kok kamu pilih imamah? Nah, kita katakan apa? Kita katakan karena agama tanpa imamah, maka itu agama yang batil. Agama tanpa imamah, maka itu adalah nihil. Agama tanpa imamah itu adalah kekosongan, adalah kehampaan, semu. Bahkan bisa dikatakan, ketika imamah berhadapan-hadapan dengan agama, maka sebenarnya agama ini hanyalah agama secara zahir, bukan agama yang hakiki. Bisa kita lihat peperangan antara Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam dengan Muawiyah misalnya, di mana pada saat itu Muawiyah sudah terpojok ketika hendak dibunuh, lalu Muawiyah bilang ke pasukannya, angkat itu Quran, tombakkan Quran, lalu angkat ke atas. Ketika mereka angkat Quran dengan tombaknya, nah, kan artinya apa? Artinya Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam di satu sisi, di sisi lain mereka meninggikan Quran, yakni menancapkan Quran di tombaknya lalu diangkat ke atas, hendak menyatakan bahwa kami ini Muslim. Lalu apa yang dikatakan Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam? Dikatakan panah Quran itu. Ini jatuhkan dari sini. Kenapa? Karena itu adalah agama yang zahir. Dan ini adalah agama yang hak. Ini adalah agama yang batin. Mereka itu zahirnya saja Islam. Mereka itu zahirnya saja menunjukkan bahwa kami Muslim. Tetapi pada hakikatnya mereka syaitan. Namun bagi sebagian orang hal ini tidak mudah. Seperti Abu Musa al-Asy'ari. Ya, ini kaum Khawarij itu, mereka mengatakan ketika Imam Ali alaihissalam bilang turunkan Quran itu, mereka bilang, ya Amirul Mukminin, apa mau antum ini? Apa maksudnya Quran mau dipanah? Mereka itu Muslim. Khalas, selesai sudah. Mereka Muslim, tidak ada peperangan. Kalau ente masih mau nyerang, ana balik nyerang itu. Nah, sampai dibilang gitu. Jadi si Abu Musa ini bilang ke Imam Ali alaihissalam, kalau antum masih nyerang dia, ada balik nyerang antum. Padahal ini satu pasukan loh mereka. Jadi sedemikian rumitnya pada masa itu bagi mereka. Namun kita akan menyatakan apa? Seandainya suatu waktu terjadi antara imamah dan agama secara zahir, maka kita tanpa ragu akan menginjakkan kaki kita di barisan imamah. Hal ini juga demikian. Ini yang minggu kemarin itu saya bahas kalau masih ingat, dan mudah-mudahan antum semua ingat. Ini kunci loh, ini kunci hidup. Yang namanya kunci hidup itu jangan dilupa. Ini kalau bisa dikatakan hiris antum, ini jadikanlah ini sebagai hiris. Jadi hiris itu bukan ya cincin itu juga hiris, tapi anak tidak pakai cincin ya. Sekalipun mustahab mukmin memakai cincin di jari tangan, tapi saya berkali-kali beli cincin hilang mulu, berkali-kali pakai cincin hilang, tidak tahu. Alhamdulillah. Nah, kita kembali bahwa kalau seandainya sesuatu yang paling layak untuk dijadikan hiris dalam hidup, maka adalah hal ini. Yakni apa? Yakni ketika imamah berhadapan-hadapan dengan agama, tanpa ragu kita akan memasukkan diri kita dalam barisan imamah. Yakni imamah adalah perkataan terakhir. Yakni imamah adalah perkataan kunci. Imamah adalah kata kunci. Nah, seandainya di dalam agama itu tidak ada imamah, maka agama itu bukanlah agama yang hak, bukanlah agama yang benar, bukanlah agama yang sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini kata kunci. Nah, kita kembali ke persoalan ini. Jika Imam Ali alaihissalam mengatakan, ayo kalian kok tidak mau perang, kok tidak siap-siap. Lalu mereka bilang, ya Amirul Mukminin, kita bingung ini, masa iya kita mau perang sama Muslim? Jadi mereka bingung harus tempatkan diri di mana. Apakah saya harus bersama Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, atau saya ikut perang, atau saya bersama mereka itu yang orang-orang Basrah yang oposisi. Nah,
jadi bingung, atau saya wala kanan wala kiri, kan ada gitu. Yani tidak kanan tidak kiri, tidak membela Amirul Mukminin Imam Ali salam, tetapi tidak juga bersama kaum oposisi seperti mereka berempat ini. Disuruh ikut perang tidak mau, tapi enggak juga ikut oposisi. Istilahnya golongan putih ya, non blok, istilahnya non blok. Jadi tidak kanan tidak kiri, tidak kanan. Kenapa tidak kanan tidak kiri? Karena mereka tidak memiliki makrifat yang kuat dan tidak memiliki makrifat yang benar tentang Islam itu sendiri. Kenapa? Karena hakikat Islam itu adalah imamah. Hakikat Islam adalah wilayah. Sebagaimana ketika ditanya apa itu usuluddin. Usuluddin itu adalah tauhid, usuluddin itu adalah kenabian, usuluddin adalah imamah, usuluddin adalah keadilan. Saya mau usuluddin itu adalah kenabian, usuluddin adalah keadilan Tuhan, usuluddin adalah hari akhir, dan usuluddin adalah imamah. Lalu dikatakan, dan yang terakhir ini adalah fondasi dari semuanya. Yakni kalau seandainya fondasi rumah itu rumah. Kalau fondasinya tidak ada, gimana sih rumah itu? Rumah tanpa fondasi kan anjlok itu, ambruk ya, ambruk atau ambruk. Yakni jubrak, yakni jatuh, yakni hancur lebur. Agama juga begitu, agama tanpa. Saya afwan kalau terganggu ya. Jadi agama tanpa imamah itu, agama tanpa wilayah itu sebagaimana rumah tanpa pondasi. Ini akan hancur, akan sirna. Ini bukanlah agama yang hak. Ini kesimpulan kita. Lalu ketika mereka bilang mereka tidak bisa ikut perang karena yang mau diperangi juga orang Muslim, terus Amirul Mukminin Ali alaihissalam nanya, apakah kalian membaiatku, yakni tetap dalam baiatku? Jadi sebelum meninggalkan mereka ditanya dulu, kalian tetap dalam baiatku enggak nih? Mereka bilang, oh iya kita tetap dalam baiat kepada antum. Nah, terus Imam Ali alaihissalam mengatakan, ma kullu maftunin, tidak semua orang yang tertipu itu tercela. Maksudnya apa? Nah, kita masuk dalam syarahnya. Syarahnya singkat saja. Maksudnya ini, terkadang orang-orang yang tertipu bisa dikarenakan tertipu urusan dunia, atau juga bisa tertipu urusan akhirat, atau bisa keduanya, yakni dikarenakan urusan dunia dan akhirat. Contoh misalnya orang yang tertipu urusan dunia, misalnya gimana? Misalnya ada orang punya modal, terus mau diputar nih, uangnya mau diputar. Ngajak teman, ayo kita kerjasama, ya ayo kerjasama. Tetapi si pemilik modal ini tidak menguji, tidak mengecek, tidak menganalisis dengan baik, serta misalnya tidak, kan kalau di ilmu manajemen itu ada istilahnya SWOT itu ya, analisis SWOT, ya, analisis SWOT, yakni strength, kekuatan, apalagi itu. Anak dulu hafal masih masa kuliahan, ini sekarang sudah tak hafal lagi. Kekuatan, kelemahan, hasil SWOT lah, mudah-mudahan tahu kan antum ya SWOT ya. Tahu enggak tuh? Kalau enggak tahu anda cari Anda lupa juga. Halo. Apa sih 4 hal itu? Kekuatan, kelemahan, apa lagi? Halo? Ancaman. Satu lagi apa? Opportunity kalau nggak salah Ustaz. Opportunity itu apa? Peluang. Kesempatan. Ya. Oke. Berarti ada 4 ya. Ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ya. Jadi
empat ini sebelum orang masuk melakukan bisnis, empat hal ini kan mesti dinilai dulu. Ya, ini siapa yang mau menjalankan, gimana pasarnya, daya beli masyarakat bagaimana, barang yang akan saya dagangkan ini bisa diterima atau tidak, dan sebagainya akan melihat fluktuasi harga, fluktuasi saham, dan sebagainya kan mesti dianalisis. Nah, lalu kalau seandainya orang tidak melakukan analisis tersebut, langsung terjun ke dunia usaha dengan modal besar, misalnya 100 juta, hanya karena apa? Hanya karena ya ini teman baik saja ini, nah, gitu doang. Hanya karena modal apa? Modal teman baik. Akhirnya sebulan berjalan, uangnya amblas. Ketika uangnya amblas, lalu misalnya dia ngadu sama Yusuf, Yusuf ini gimana? Nah gini, nah bilang itu salah antum. Itu salah antum. Kenapa? Antum mestinya sedikit berakal, yakni antum mestinya cek dulu, antum mestinya lihat dulu keadaan bagaimana, tidak langsung masuk. Nah, itu ketika orang istilahnya tertipu di sisi dunia. Artinya apa? Artinya ketika seseorang masuk ke dalam suatu urusan dunia, lalu tidak melakukan pengecekan, tidak melakukan pembelajaran, tidak melakukan analisis terhadap masalah tersebut, lalu langsung masuk, seandainya dia tertipu, maka ini layak untuk dicela. Namun ada hal di mana juga urusan dunia, juga termasuk urusan dunia. Tetapi dia sudah melakukan hal-hal itu, jadi sudah mengecek, sudah menganalisis, sudah menimbang, sudah menilai, sudah mempelajari, lalu masih juga tertipu, nah ini tidak layak tercela. Ini untuk urusan dunia. Begitupun di urusan akhirat. Terkadang ada orang di urusan akhirat, nah, pokoknya asal percaya saja. Besok-besok ada orang mengaku nabi, langsung percaya samaan wa ta'atan, taat. Besok-besok ada ngaku sebagai imam zaman, ajalullah pada syarif, langsung percaya ikut. Besok-besok ada orang ngaku sebagai wakil resmi imam zaman, langsung ikut. Besok-besok ada orang ngaku sebagai Sayyid Yamani, langsung ikut. Nafsu zakiyah, langsung ikut, langsung percaya. Lalu ternyata tertipu, besok-besoknya orang yang ngaku imam zaman ternyata bawa uangnya lari, dipakai misalnya apa? Dipakai misalnya beli mobil Ferrari. Kan berarti ketipu itu. Nah, ini layak dicela. Loh, kamu kok enggak pelajari dulu, enggak tanya-tanya dulu, enggak analisis dulu, langsung percaya aja urusan akhirat sama yang begituan. Begitu juga kalau seandainya orang sudah mempelajari, sudah menilai, sudah meneliti, lalu masih tertipu, ini tidak layak tercela. Jadi bisa kita katakan ada 4 bagian. Yani ada orang di urusan dunia yang kalau dia tertipu layak tercela, namun ada yang dia di urusan dunia sekalipun tertipu tidak layak tercela. Begitu juga ada orang yang layak, ada orang di urusan akhirat ketika tertipu layak tercela, dan ada orang yang untuk urusan akhirat sekalipun tertipu dia tidak layak tercela. Nah, Amirul Mukminin Imam Ali Salam mengatakan ma kullu maftunin yu'ta. Yakni tidak semua orang-orang yang tertipu itu tercela. Ini bagian yang mana? Ini bagian yang kedua dan yang keempat. Yakni baik itu di urusan dunia maupun di urusan akhirat. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia mempelajari dulu, dia dalam keadaan menilai dulu, menimbang dulu, lalu masih tertipu, itu istilahnya dimaafkan. Oke, saya kira hari ini cukup itu dulu. Sebenarnya saya mempersiapkan dua pembahasan tadi, jadi hikmah yang ke-15 dan ke-16, tapi karena waktunya sudah lama, sudah 45 menit, kita akhiri di sini dulu. Insya Allah kalau mau panjang kita lanjut ke depan. Ya. Jadi pelan-pelan asal bisa mendapatkan manfaat, daripada kencang-kencang nanti nubruk lubang nyungsep orang. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebagaimana diriwayatkan di malam Jumat merupakan malam yang para ahli kubur itu akan mendatangi rumah-rumah keluarganya, mendatangi sanak keluarganya, mengharap kiriman doa, mengharap limpahan dari mereka, mengharap hajat dari mereka. Maka mari kita doakan para mukminin di seluruh dunia, baik yang kita kenal atau tidak kita kenal, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Para guru-guru kita, marhum Ustaz Husain Habsyi, marhum Ustaz Abu Ammar rahimahullah, marhum Kang Jalal, marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar. Terus apalagi sahabat-sahabat kita, orang tua kita, karya sahabat-sahabat kita, ayah kita, ibu kita, adik kita, kakak kita, saudara kita, sanak famili, tetangga yang telah mendahului kita. Semoga Allah merahmati mereka semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan ketergelinciran dan kesalahan-kesalahan mereka semua. Semoga Allah meninggikan derajat mereka. Semoga Allah mensucikan wajah mereka, mensucikan ruh mereka, membahagiakan mereka, dan menyatukan mereka bersama majlis Sayyidus Syuhada alaihissalam. Dan juga demi kemenangan kaum muqawamin, kaum mujahidin, dan hancurnya kezaliman dan mustakbirin. Serta untuk keselamatan para ulama, khususnya Rahbar Muazzam Hafizahullah, serta untuk kezuhuran Imam Zaman Atirullah Fadil Syarif. Al-Fatihah ma'asum. Ada satu hal lagi. Ini amalan sebenarnya. Diriwayatkan satu kali setelah peristiwa Karbala itu, setelah peristiwa Asyura, lalu Ahlul Bait kan kembali ke Madinah. Tidak berselang lama, lalu Yazid datang menghadap Imam Sajjad alaihissalam dan menyatakan rasa bersalah serta mau bertobat. Lalu bilang, apakah masih ada jalan saya untuk bertobat? Imam Sajjad alaihissalam mengajarkan satu amalan. Ini seorang Yazid. Seorang Yazid. Imam Sajjad alaihissalam mengajarkan satu amalan yang dikatakan dengan amalan ini seluruh dosamu akan terhapus. Taubatmu akan diterima. Apa itu amalannya? Yakni sholat ghufailah. Sholat ghufailah. Lalu setelah itu Yazid pulang. Lalu Hazrat Zainab sallallahu alaiha datangi Imam Sajjad alaihissalam lalu bilang, kenapa kamu kasih tahu harta karun? Kenapa kamu kasih tahu harta karun Ahlul Bait kepada dia? Jadi sholat ghufailah itu harta karunnya Ahlul Bait. Ini pintunya untuk masuk ke dalam pintu tobat. Kenapa kamu kasih tahu harta karun kita? Apa jawaban Imam Sajjad alaihissalam? Beliau alaihissalam mengatakan, ya bibi, wahai bibi, aku ini juga imamnya dia. Jadi betapa karimnya Imam Sajjad alaihissalam. Ini aku ini juga imam bagi dia. Dan sudah menjadi kewajiban bagiku untuk memberi pintu hidayah, memberi pintu jalan hidayah kepada dia. Sekalipun seorang seperti Yazid, ya seperti sekalipun. Karena aku ini imam bagi dia. Maka ketika ada umatku datang untuk minta jalan taubat, maka suatu kewajiban bagiku untuk memberikannya jalan. Nah, lalu dikatakan sekalipun aku tahu bahwa dia seumur hidupnya tidak akan pernah melaksanakan sholat ini walaupun hanya satu kali. Jadi walaupun hanya satu kali, Yazid anatullah itu tidak akan pernah melakukan sholat ghufailah. Sholat ini sangat dianjurkan sekali
Syafi'i, bahkan guru-guru irfan kita juga termasuk Agrono Iji waktu itu sekitar setahun yang lalu di kelas juga menyampaikan pegang teguh sholat kufaidah ini. Sholatnya ada di Mafatul Jinan. Sholatnya ada di Mafatul Jinan. Nanti itu merujuk di Mafatul Jinan atau di internet juga kalau mau cari cara sholat kufaidah gimana. Sholatnya 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Fatihah, lalu setelah itu ayat wazannuni idza mughadi wa fatanna anna naqdira alaihi fanada bi zulmat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Lalu ruku sujud, habis itu berdiri masuk rakaat kedua, baca Fatihah lagi, lalu baca ayat wa indahu mafatul ghaib la ya'lamuha illahu ya'lamu fil barri wal bahr sampai akhir. Setelah itu kunutnya apa? Kunutnya juga Allahumma anta Allahumma inni as'aluka bima fatihil ghaib la ya'lamuha illa an tusalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa anta ghafir lidzunubi wa anta waliyyu ni'mati wa qadirul adzabati sampai lalu ruku, lalu sujud, lalu salam. Nah, itu tata cara sholat kufaidah. Bisa dicek di internet, ada di Mafatih juga ada kalau punya Mafatih. Dan sebaiknya kalau antum punya waktu maka laksanakanlah sholat kufaidah. Semoga khususnya malam Jumat ini, semoga Allah menerima tobat-tobat kita semua, dan mohon doakan juga saya ini yang penuh dosa dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja Ustaz. Betul Pak. Jadi sabda Imam Ali itu yang tadi itu buat 4 orang yang tadi nggak bersiap-siap itu ya Ustaz? Jadi hadis Imam Ali alaihissalam itu sekalipun kisahnya kan untuk 4 orang itu tuh ya. Namun kita ada kaidah di dalam di dalam ilmu usul istilahnya ya, ilmu usul fikih itu ada kaidah dikatakan bahwa kita bisa menggunakan sekalipun pada saat kejadian itu hanya disampaikan untuk 4 orang itu, tetapi kita bisa menjadikannya sebagai kaidah umum. Sebagaimana misalnya Quran juga kan begitu. Quran misalnya dikatakan ya ayyuhallazina amanu, itu kan untuk orang-orang Islam dan orang-orang yang mukmin yang di zaman itu. Tetapi bukan hanya mereka, bahkan untuk kita juga berlaku. Maka hadis ini juga sekalipun pada saat itu hanya disampaikan untuk 4 orang itu, tetapi tetap berlaku untuk semua. Makanya kita bisa mengambilnya sebagai kaidah umum. Itu Pak. Oke Ustaz, jadi 4 orang itu tertipu ya Ustaz? Iya, 4 orang itu tertipu. Sebenarnya tertipunya mereka itu tertipu karena kondisi ya, dimana mereka tidak mampu untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Karena itu orang Muslim juga itu kan. Ya ini kesalahannya sebenarnya tetap berada di mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengenali imam dengan benar. Mereka tidak mengenali imam dengan hak, dengan sesungguhnya. Sehingga mereka bisa tertipu. Wa illa, kalau mereka benar-benar mengenali imam dengan sesungguh-sungguhnya, mereka tidak akan tertipu. Oke Ustaz, itu kelanjutan sejarahnya mereka jadi ikut apa itu Ustaz? Tidak ikut perang. Jadi mereka tetap diam di Kufah itu udah. Jadi mereka tidak ikut perang, yang 4 ini tidak ikut perang. Oke Ustaz, terima kasih. Apa? Masih ada lagi yang lain?
Ustadz. Bismillah. Bismillah. Apakah di masa itu Amirul Mukminin alaihissalam itu begitu kurang bersinarnya, atau masyarakat di waktu itu menutupi sinarnya beliau? Kan kalau kita melihat sekarang ini yang dari pembicaraan Ustadz aja, yang ini yang baru-baru ini aja, saya merasa ya kayak mungkin bapernya begitu dahsyatnya ya Amirul Mukminin, sehingga mereka yang disebut sahabat kok tidak bisa melihat itu. Apakah faktor akal sekarang sama yang dulu tuh emang berbeda, atau metode pembelajaran Ustadz, atau memang tidak ada celah-celah kayak nangkringnya filsafat ke otak kita yang merasa saya bodoh ini, merasa apa, belajar berfilsafat seperti itu, kok tidak bisa melihat seperti itu begitu. Maka saya itu agak bingung gitu Ustadz, bagaimana ya? Terima kasih. Oke, Mas Kurin, pertanyaannya bagus banget. Sekaitan dengan pertanyaan antum ini, khusus pertanyaan antum ini, Ana kebetulan baru malah selesai. Jadi ada satu buku tulisannya Sayyid Haidar Omuli. Beliau ini di masanya Allamah Hindi. Jadi Mulo Sadro yang antum kagumi itu, Mulo Sadro juga banyak mengambil dari pemikiran-pemikiran beliau. Namanya Sayyid Haidar Omuli. Kalau mau dicari di internet nanti juga ada. Beliau nulis khusus pada pertanyaan antum ini, beliau menulis satu buku. Ana baca kurang lebih 3 hari. Nama bukunya Risalah fil Munaza'ah wal Khilaf. Jadi kurang lebihnya gini nih, gambarannya kurang lebihnya gini. Jadi sebenarnya panjang, kalau mau dibahas enak banget. Pertanyaan antum ini, soalan antum ini termasuk persoalan yang apa istilahnya, bukan pertanyaan gampang untuk dijawab dan bukan pertanyaan yang mudah untuk dilewatkan begitu saja. Jadi perlu pembahasan panjang. Tapi karena tidak ada waktu, kita kasih secara umum saja ya. Jadi begini. Yang pertama, matahari itu kan pasti bersinar ya. Baik dia malam ataupun dia siang. Yani bumi, dalam keadaan bumi siang atau bumi malam, matahari kan tetap bersinar. Ini satu. Yang kedua, dalam keadaan matahari bersinar, di sebagian tempat akan menjadi malam. Kapan? Ketika bagian itu tertutupi dan terhalang dari sinar matahari. Misalnya pada saat matahari menyinari kota Jakarta, maka di daerah Amerika misalnya atau di daerah Brazil itu akan gelap. Kenapa? Karena dia terhalang oleh bagian yang ada di Indonesia atau Jakarta itu. Begitupun misalnya pada saat di Indonesia, sekalipun di Indonesia, ini sekarang di Jakarta lagi terang benderang kan, anggaplah sekarang jam 5 atau jam 6 ya, kan lagi masih ada matahari itu. Namun antum sembunyi di dalam gudang, sehingga menyebabkan antum tidak mendapatkan sinar matahari itu. Dari sini apa yang kita bisa simpulkan? Yang kita bisa simpulkan yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memancarkan cahaya. Itu satu. Yang kedua, pancaran cahaya itu akan melewati Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Itu dua. Sehingga Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam ini di sini fungsinya sebagai katalis kalau di ilmu kimia ya, atau berfungsi sebagai pemancar. Kenapa? Karena kita tidak bisa menerima langsung. Sebagaimana misalnya orang kan tidak bisa langsung melihat matahari kan ya. Atau kalau antum pernah melihat orang ngelas ya, orang ngelas itu kan dia selalu pakai penghalang, itu ada kaca hitamnya. Kenapa? Karena mata itu tidak boleh langsung melihat pancaran sinar las itu, karena akan merusak mata.
begitu juga kaidahnya. Jadi kita yang lemah ini tidak bisa mendapat langsung pancaran sinar Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga harus difilter dulu oleh Imam Ali alaihissalam. Nah, nanti dari Imam Ali alaihissalam itu baru terpancar ke kita ini. Jadi sudah dua kaidah. Yang pertama, Allah taala itu selalu memancarkan face-nya, cahayanya. Yang kedua, Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam juga senantiasa memancarkan cahaya dari Allah taala kepada makhluknya itu. Yang ketiga, di sisi makhluk, di sisi umat, di mana sebagian umat membuka hijabnya sehingga pancaran cahaya itu masuk ke relungnya, ke relung hati yang terdalam. Namun sebagian umat sengaja menutup dirinya, sengaja menghijabi dirinya, sengaja memakai payung, sengaja sembunyi di dalam gudang sehingga terhindar dari pancaran sinar matahari tersebut. Namun ada juga sebagian manusia, sebagian umat yang dia tidak mendapatkan sinar matahari namun tanpa sengaja. Melainkan apa? Melainkan dia istilahnya itu terbawa isu. Dia terbawa isu. Orang bilang, wah ini lagi gelap ini. Padahal dia tahu ada matahari, tapi karena bagi dia itu begitu, orang-orang sekitarnya itu begitu meyakinkan bahwa ini lagi gelap, sehingga dia terikut dalam kondisi itu. Contoh gampangnya saat ini nyata banget. Di sini kita punya Rahbar Muazzam, Hafizahullah. Ya, ini sangat mudah bagi antum semua, sangat mudah untuk menyatakan bahwa kebenaran itu ada di sisi Rahbar dan Amerika itu salah. Tetapi bagi sebagian orang tidak begitu. Bagi sebagian orang malah melihat Amerika yang benar, Israel yang benar. Lalu apakah kita menyatakan bahwa Rahbar itu tidak mentereng, tidak bersinar? Enggak, Rahbar tetap bersinar. Namun ada dua kondisi itu. Yang pertama, ada orang yang memang sengaja menutup dirinya. Yang kedua, ada orang yang dia terikut oleh orang-orang yang menutup tadi. Nah, memang tidak bisa dipungkiri bahwa fahaman orang yang semakin terkini itu lebih tinggi daripada orang-orang terdahulu. Jadi semakin zaman itu kekinian, maka akal manusia itu semakin meningkat, semakin meninggi. Dan itu sangat secara sejarah para nabi itu juga menyatakan hal ini. Misalnya kita melihat bahwa mukjizat para nabi itu kan di masa-masa nabi dulu menghidupkan orang mati, menyembuhkan mata yang buta, apalagi misalnya membelah lautan. Namun di zaman Rasulullah SAW misalnya Quran yang dibawa. Kenapa? Karena umat di zaman ini itu sudah lebih mudah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi akalnya sudah lebih siap dan sudah lebih mampu untuk menerima ilmu pengetahuan. Namun di zaman dulu enggak. Seandainya Nabi Musa ngajarin Quran, mereka tidak akan paham umat di zaman itu. Jadi akhirnya dipakailah mukjizat-mukjizat yang belah lautan lah, yang menghidupkan orang mati lah, yang melempar tongkat jadi ular lah. Dan juga memang khususnya orang-orang yang mempelajari filsafat, kalam, logika, maka akan lebih mudah untuk mengidentifikasi. Sekalipun saya tidak menyatakan bahwa pasti benar ya, tidak. Tetapi jalannya akan lebih mudah, iya. Jadi apakah lebih mudah? Iya. Tetapi apakah pasti benar? Tidak. Jadi orang-orang yang mempelajari filsafat, kalam, logika itu akan lebih mudah untuk mengidentifikasi mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini kurang lebih gambar umum tentang jawaban itu. Kalau mau jawaban khusus tafsil, yakni secara menjabar, mungkin kita akan butuh satu episode, yakni satu jalasah, yakni satu pertemuan khusus. Kita akan bedah bukunya. Bukunya bagus banget.
bagus banget tentang persoalan antum ini. Kayaknya antum yang muka syafah. Oke, jelas ini Pak Fernando. Jelas, apakah itu dipengaruhi oleh raganya Rimdi yang sekarang ini gitu? Dipengaruhi apa? Apaan putus tadi? Dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh faktor makanan seperti gizi, seperti makanan-makanan yang sekarang bisa mempermudah berpikir begitu. Apakah termasuk itu yang mempengaruhi juga? Itu tentu juga mempengaruhi, tapi tidak terlalu kuat karena mereka itu orang Arab ini kalau secara ingatan itu diakui nomor satu. Antum bayangin di zaman itu ayat sampai terkejut. Di zaman itu seandainya ada satu orang membaca syair sampai 4-5 halaman hanya satu kali loh, baca syair 4-5 halaman, itu yang mendengar itu langsung hafal. Jadi secara ingatan mereka kuat, namun secara nalar mereka lemah. Nah, kelemahan ini ya tentu dari makanan juga berpengaruh ya. Namun lebih kepada belum terbukanya pintu-pintu ilmu di zaman itu. Jadi istilahnya Islam itu baru saja berkembang, baru saja, kalau kita nanam bunga itu kan baru mengeluarkan kuncupnya. Jadi Islam pada saat itu baru mengeluarkan kuncupnya, sehingga intisari Islam itu yakni pengetahuan dan ma'rifat yang dalam dari Islam itu belum mampu diserap pada zaman itu. Ya. Makanya kalau antum lihat di hadis-hadis kita itu rata-rata menyatakan siapa saja yang berziarah kepada Hazrat Maksumah sallallahu alaiha bihaqqi ma'rifatih, dikatakan bihaqqi ma'rifatih, yakni dengan hakikat pengenalan. Jadi kenapa demikian? Karena di zaman itu sangat susah untuk mengenali hal itu. Kenapa demikian? Karena itu ilmu pengetahuan pada saat itu belum terlalu menyeruak dirinya, yakni belum terlalu menggamblangkan dirinya, sehingga bagi mereka masih samar-samar. Namun kalau sekarang semakin kekinian, filsafat terbuka, bahkan dikatakan di sebuah hadis nanti di zaman kezuhuran Imam Zaman Abdullah Faraj Syarif itu akan terbuka 26 pintu ilmu lagi. Kalau sekarang masih 1 dari 27 pintu, nanti ketika zuhurnya Imam Zaman akan terbuka 27 pintu. Jadi memang dikarenakan zaman juga. Kenapa demikian? Karena semakin orang, misalnya hari ini ada seseorang yang nulis buku, besok dibaca sama orang lain lalu dikritik, itu kan akan menambah terus pengetahuan. Termasuk filsafatnya Mullah Sadro sekarang sudah banyak dikritik, filsafatnya Ibnu Sina dikritik oleh Suhrawardi, filsafatnya Suhrawardi dikritik lagi oleh Mullah Sadro, begitu pun seterusnya, filsafat Mullah Sadro dikritik lagi terus. Jadi semakin berkembang. Dan itu akan menyebabkan orang lebih mudah untuk mengenali dan mengidentifikasi kebenaran dan memisahkan yang hak dari yang batil. Demikian. Oke, masykurin semuanya. Saya akhiri dulu. Mohon undur diri. Bila taufiq saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.